Pemadaman listrik serentak terjadi di 786 kota di seluruh dunia. Hanya satu rumah yang masih terang benderang, karena sebulan sebelumnya, penghuni rumah itu telah menyiapkan 99 generator cadangan. Dan bukan hanya itu, dia juga menyiapkan persediaan makanan dan perlengkapan yang cukup untuk 10 masa kehidupan. Ia juga membangun bunker kiamat dengan tingkat keamanan tertinggi. Semua yang dia lakukan adalah untuk bertahan hidup di tengah kiamat es. Karena kiamat yang terjadi saat ini persis sama dengan yang dia alami di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, sebuah supernova menabrak bumi dan memicu badai Kambrian global. Suhu global turun hingga minus 70 derajat Celcius, dan badai salju berlangsung selama sebulan. Badai salju menenggelamkan seluruh kota, termasuk manusia dan berbagai spesies lainnya yang punah massal. Meskipun dia berhasil bertahan hidup di kiamat, dia malah dijadikan makanan oleh wanita yang ia sukai selama 18 tahun. Bahkan tetangganya sendiri datang dan menghabisinya. Kini dia terlahir kembali. Sebulan sebelum pembekuan global, dia juga membangkitkan kekuatan ruang dimensi yang dapat menyimpan banyak sumber daya. Oleh karena itu, dia berencana menyiapkan persediaan dan senjata terlebih dahulu agar bisa bertahan hidup selama pembekuan global, dan juga untuk membalas dendam pada orang-orang yang pernah menyiksanya. Hal pertama yang dia lakukan setelah terlahir kembali adalah makan besar di hotel mewah. Seharusnya dia orang biasa, tapi dia malah bisa masuk ke hotel bintang 8. Tindakannya menarik perhatian seorang wanita licik untuk membalas dendam pada wanita yang di kehidupan sebelumnya memasak tulang rusuknya untuk dijadikan sup. Zhang Yi mengajaknya berbelanja ke supermarket. Lagi pula, satu tenaga kerja gratis lumayan. Saat berbelanja, dia bertemu Nenek Lin dan cucunya. Cucunya diam-diam mengambil sebatang coklat, tapi direbut oleh Zhang Yi. Lalu dia membuka kode pembayaran di ponselnya dan berkata, bayar atau beli sendiri di supermarket. Tindakannya membuat Nenek Lin kesal, karena dia tahu makanan ini sangat penting untuk kelangsungan hidupnya nanti. Setelah berbelanja, wanita licik itu memintanya mentraktir makan di hotel bintang 8. Dia menolaknya dengan alasan yang dibuat-buat, karena dia punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Dia harus menyimpan persediaan yang baru dibelinya ke ruang dimensinya. Keesokan harinya, dia menemukan bahwa ruang dimensinya tidak bisa menyimpan makhluk hidup. Lalu dia menelepon hotel dan menghabiskan 1 juta untuk memesan 500 meja jamuan makan. Dengan begitu, masalah makan teratasi. Selanjutnya adalah langkah kedua dari rencananya. Dia akan mengubah tempat tinggalnya menjadi benteng baja yang tahan dingin dan tak tertembus. Tapi dia butuh banyak uang untuk melaksanakan rencana ini. Dia mengeluarkan sertifikat properti senilai 550 juta. Lalu ia pergi ke bank untuk menggadaikan rumahnya dan menukarnya dengan banyak uang tunai. Setelah menggadaikan rumah, saldo banknya hanya tersisa 6 juta. Tabungan ini hanya cukup untuk biaya pesta dan renovasi rumah. Selain itu, dia juga harus membeli banyak obat-obatan dan senjata. Maka ia memutuskan untuk meminjam uang dari rentenir. Ia pergi ke kantor manajer sebuah lembaga peminjaman. Manajer menawarkan pinjaman 5 juta dengan pengembalian 7,5 juta. Zhang Yi langsung menyetujuinya dan menandatangani kontrak. Namun setelah menandatangani, manajer ingkar janji, mengatakan bahwa rumahnya sekarang hanya bisa mendapatkan pinjaman 4 juta. Setelah negosiasi, mereka sepakat dengan pinjaman 4 juta dan pengembalian 7 juta. Manajer dan rekannya senang karena bertemu orang bodoh. Tapi mereka tidak tahu, ada orang yang lebih cerdik di belakang mereka. Tak lama kemudian, Zhang Yi menerima 4 juta dari lembaga tersebut. Sekarang saldo banknya menjadi 9 juta. Masalah keuangannya telah teratasi. Selanjutnya, ia pergi ke perusahaan keamanan terbesar di Tiongkok, mengatakan bahwa ia ingin membangun sebuah rumah aman yang tahan kiamat. Manajer kemudian menunjukkan desain dan menjelaskannya. Bahan dan teknologi yang digunakan untuk rumah aman ini adalah yang terbaik. Zhang Yi sangat puas setelah melihatnya, karena tujuannya hanya satu, yaitu menjadikan rumahnya sebagai benteng besi yang tak tertembus. Setelah berdiskusi dengan manajer, akhirnya mereka sepakat dengan harga 8 juta. Setelah keluar dari perusahaan keamanan, ia pergi ke lapangan tembak untuk membeli banyak senjata tajam. Ketika ia pulang ke rumah, ia menemukan 500 meja yang dipesannya beberapa hari yang lalu telah dikirim ke depan kompleks. Para tetangga yang melihatnya berpikir ia sudah gila. Setelah semua makanan dikirim ke gudang bawah tanah lantai 7, ia mengulangi triknya dan menyimpan semua makanan ke dalam ruang dimensionalnya. Ia juga berencana mengosongkan gudang supermarket Walmart. Dengan mendapatkan semua persediaan ini, ia tidak perlu khawatir tentang makanan dan minuman selama 10 generasi. Setelah kejadian ini, para tetangga diam-diam menertawakannya. Sebulan lagi kalian akan tahu siapa yang sebenarnya pantas ditertawakan. Seminggu kemudian, tiba saatnya untuk memeriksa rumah aman. Sekarang seluruh rumah telah dipasang pelat logam setebal 200 mm. Sistem insulasi telah ditingkatkan dan dapat memblokir 99,5% kehilangan suhu. Selain itu, 300 kamera juga telah dipasang di seluruh gedung.
dapat memantau setiap lantai di seluruh gedung. Zhang Yi sangat puas dengan renovasi rumahnya. Manajer perusahaan keamanan memintanya untuk melunasi sisa pembayaran dalam waktu 3 bulan. Ia tahu ia tidak mungkin membayarnya. Ketika kiamat datang, mereka bahkan tidak tahu apakah mereka akan bertahan hidup. Di sisa waktu yang ada, Zhang Yi menghabiskan semua uangnya untuk membeli persediaan. Sisa waktunya digunakan untuk melatih fisiknya dan belajar menggunakan senjata api. Semua ini untuk menghadapi zaman es global yang akan datang. Waktu berlalu cepat. 3 hari sebelum kiamat, saatnya untuk melaksanakan langkah terakhir dari rencana, mengosongkan semua persediaan di gudang Cina Selatan. Hari itu, Zhang Yi kembali ke kantor lebih awal dan menaruh obat tidur ke dalam semua minuman. Setengah jam setelah minum, semua karyawan perusahaan tertidur pulas. Lalu dia pergi ke gudang Cina Selatan perusahaan, memindahkan semua barang di gudang satu persatu ke dalam ruang dimensi lain. Dengan cepat, seluruh gudang dikosongkan olehnya. Lalu dia kembali ke kantor, minum air yang dicampur obat tidur, kemudian berbaring di sofa dan tertidur. Dengan begitu, dia menciptakan kasus hilangnya persediaan gudang Cina Selatan. Bahkan jika diselidiki, dia tidak akan disalahkan, karena tidak ada yang akan mengira dalam waktu setengah jam persediaan yang cukup untuk ribuan orang bisa lenyap begitu saja. Benar-benar jenius sialan. Sekarang hanya tersisa 2 hari lagi. Saat ini, salju sudah mulai turun. Penurunan suhu yang tiba-tiba membuat orang tidak siap. Tetapi semua orang mengira, ini hanya penurunan suhu biasa. 2 hari kemudian, supernova datang seperti yang diperkirakan. Suhu di seluruh dunia mulai turun drastis dan badai salju turun. Tetapi orang-orang masih belum menyadari keseriusan masalah ini. Beberapa orang masih berfoto di luar bersama salju. Kebahagiaan tidak berlangsung lama, hanya dalam beberapa hari. Tumpukan salju di luar mencapai ketinggian setengah badan. Pemanas AC biasa tidak lagi mampu menghadapi suhu rendah yang semakin parah setiap hari. Wanita murahan yang tak tahan dingin mengirim pesan untuk meminta bantuan Zhang Yi. Tanpa ragu, Zhang Yi memotret makanan lezat di depannya dan mengirimkannya. Di kehidupan ini, jangan harap kau mendapatkan sedikit pun keuntungan dariku. Dipermainkan olehku dan mati dengan menyedihkan. Itulah nilai terakhirmu, wanita murahan. Tak lama kemudian, dia menerima pesan Zhang Yi. Dia langsung mengenali daging sapi wagyu kualitas terbaik dalam foto, dan juga anggur merah Prancis senilai 2 atau 3 juta. Kehidupan macam apa ini? Senangnya, aku juga ingin makan steak dan minum anggur merah. Kalau mau makan, beli saja di supermarket. Setelah berdebat, wanita murahan itu menjadi sangat marah. Zhang Yi melempar ponselnya ke samping. Pria sejati tidak pernah menjadi budak cinta. Saat itu, tablet yang mengontrol sistem pengawasan gedung berbunyi. Dia mengambil tablet dan melihatnya. Ternyata penghuni apartemen, semuanya berkerumun di depan gerbang. Mereka ingin keluar untuk membeli persediaan. Tetapi Bibilin dari Komite Lingkungan menghalangi gerbang dengan alasan menstabilkan harga, dan melarang penduduk keluar untuk menimbun persediaan. Akibatnya, konflik antara penduduk dan Bibilin semakin memanas. Saat itu, Zhang Yi muncul di depan semua orang. Jika badai salju ini berlangsung lama, dan kalian tidak punya makanan, apa yang akan kalian lakukan? Tiba-tiba, Bibilin menjadi orang yang disalahkan. Semua orang mengarahkan kesalahan padanya. Maka, Zhang Yi dan Bulin pun berselisih. Perseteruan mereka dimulai. Beberapa hari kemudian, Zhang Yi seperti biasanya bermain Genshin di apartemennya yang hangat. Tiba-tiba ia menerima pesan dari Bulin, memintanya membawa peralatan untuk membersihkan salju di jalan. Bulin secara khusus menyebut namanya di grup. Balas dendamnya datang dengan cepat. Keluar di cuaca sedingin ini, pasti akan membeku seperti es batu. Membersihkan salju pun sebaiknya menunggu saljunya berhenti dulu. Zhang Yi tahu betul, salju ini akan turun setidaknya selama 3 bulan. Percuma membersihkannya, saljunya turun lebih cepat. Setelah melihat balasan Zhang Yi di grup, semua orang ikut-ikutan tidak mau membersihkan salju. Kemudian, Bulin berlaga sok suci dan mengkritik tindakannya. Dia bahkan mengatasnamakan Komite Lingkungan dan memerintahnya untuk membersihkan salju. Zhang Yi tahu betul, Bulin hanya memanfaatkan sedikit wewenang Komite Lingkungan untuk menindas orang lain. Hari ini, aku akan melawanmu. Lalu ia bertanya mengapa Bulin selalu menindas orang yang jujur. Bulin tidak pernah meminta orang-orang di lantai atas, para preman dan anak orang kaya, untuk membersihkan salju. Mereka berkuasa, jadi Bulin hanya berani menindas yang lemah. Jawaban Zhang Yi sungguh melegakan. Orang-orang jujur di grup bertepuk tangan. Zhang Yi melanjutkan serangannya. Kalau Bulin memang hebat, suruh saja Chen Zhenghao dan Su Hao turun membersihkan salju. Chen Zhenghao adalah seorang mandor, sementara Su Hao adalah anak orang kaya. Karena di kehidupan sebelumnya, mandor adalah orang pertama yang mendobrak pintu rumahnya, sedangkan anak orang kaya adalah orang pertama yang menyerangnya dengan pisau. Tetangga-tetangga lainnya, kecuali beberapa orang, membagi-bagi barang-barangnya setelah ia meninggal. Zhang Yi menuangkan anggur merah Prancis tahun 1982
dan bersumpah untuk membalas dendam kepada mereka di kehidupan ini. Setelah mendapat balasan, Bulin berada dalam dilema. Demi harga diri, ia hanya bisa menyebut Mandor dan anak orang kaya di grup, dan meminta mereka membersihkan salju. Mandor langsung marah, dan memaki-maki Bulin. Anak orang kaya menolak dengan alasan dia tidak bekerja, dan tidak perlu keluar rumah. Bulin sangat marah, dan menyalahkan Zhang Yi atas rasa malunya. Dasar orang tua penindas yang lemah. Jangan menggonggong seperti anjing gila. Awas nyawamu. Mendengar itu, Bulin hanya bisa menahan amarahnya. Tunggu saja sampai ada kesempatan. Kau akan menerima balasannya. Tiba-tiba, pintu rumah Zhang Yi diketuk dengan keras. Mandor tidak terima dengan sikap Zhang Yi di grup, dan sekarang datang untuk meminta penjelasan, dan mengancam akan membunuhnya. Melihat itu, Zhang Yi diam-diam mengambil panahnya, dan mengarahkannya pada Mandor yang sedang menendang pintu. Namun, dia tidak berniat membunuhnya, melainkan mengarahkan panah ke kakinya. Shoot! Anak panah menembus betisnya. Mandor itu jatuh ke tanah dengan ekspresi kesakitan. Semua yang terjadi di luar terlihat jelas oleh Zhang Yi melalui lubang intai. Semua orang tahu, jika kaki tertembus dalam suhu minus 70 derajat, dan tidak mendapatkan pertolongan pertama, atau kekurangan obat, pasti akan terinfeksi. Setelah terinfeksi, hanya akan ada rasa sakit, dan kematian yang mengerikan dalam dingin. Mandor itu menyeret kakinya yang terluka pulang. Selanjutnya, dia harus mencabut anak panah dari kakinya, disertai dengan jeritan kesakitan. Anak panah berhasil dicabut. Mencabut anak panah tanpa anestesi, sungguh orang yang tangguh. Kemudian Mandor itu menelepon untuk meminta bantuan. Dia menyuruh semua anak buahnya membawa senjata apapun yang bisa melukai untuk menyerang Zhang Yi. Anak buahnya tiba di depan pintu rumah Zhang Yi, dan berteriak menyuruhnya keluar. Pemimpin anak buah melihat tidak ada tanggapan, lalu menebas pintu dengan parang sepanjang 40 cm. Namun, parang itu patah tanpa bisa merusak pintu sedikit pun. Anak buah di luar berusaha keras mendobrak pintu. Sementara Zhang Yi masih asyik bermain game. Pisau tumpul, kuda kurus. Apa yang bisa kau lawan dariku? Setelah berkata demikian, dia mulai berpikir licik. Zhang Yi menyambungkan selang air, lalu menyemprotkannya keluar dari lubang pintu. Rasakan ini, semua anak buah basah kuyup, karena suhu yang sangat rendah. Saat air menyentuh udara, seketika berubah menjadi es. Anak buah Mandor pun tumbang karena radang dingin. Mandor itu menghadapi Zhang Yi, yang berada di dalam rumah yang aman, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menelan amarahnya. Di sisi lain, warga yang sedang membersihkan salju di luar juga menyadari bahwa menghadapi salju sebesar ini, usaha mereka sia-sia. Mereka pun memilih untuk pulang. Sepertinya semua orang tahu bahwa dengan kekuatan manusia saja tidak mungkin melawan bencana alam sebesar ini. Saat itu, Zhang Yi menerima pesan dari wanita murahan. Dia ingin meminta makanan dari Zhang Yi. Menghadapi permintaan mantan dewinya, Zhang Yi tentu akan memenuhinya. Lalu dia memfoto lobster Australia yang baru saja dimakannya dan mengirimkannya. Hal ini membuat kedua wanita itu iri. Kemudian, mereka berdua bekerja sama. Satu berperan baik dan satu berperan jahat untuk menekan Zhang Yi. Namun, situasinya sudah berbeda sekarang. Zhang Yi yang bukan lagi budak cinta hanya membalas dengan kata "oh". Melihat itu, kedua wanita itu tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa meminta budak cinta lainnya untuk mengirimkan makanan. Zhang Yi, ibumu adalah wanita yang tak akan pernah bisa kau dapatkan. 3 hari kemudian, Zhang Yi melihat waktu di ponselnya, dan tahu pertunjukan besar akan segera dimulai. Tak lama kemudian, terdengar suara "pa". Semua lampu di gedung apartemen padam. Pemadaman listrik skala besar dimulai. Semua penghuni berjalan ke koridor untuk memeriksa situasi. Dari percakapan mereka, diketahui bahwa tidak hanya listrik yang padam, tetapi juga air. Namun, semua ini bukan masalah bagi Zhang Yi, karena dia sudah menyiapkan generator cadangan. Beberapa saat kemudian, hanya apartemen Zhang Yi yang kembali menyala. Pada saat ini, orang-orang sepertinya menyadari bahwa inilah akhir dunia. Ketakutan dan kecemasan memicu niat jahat Nyonya Lin. Aku dan cucuku harus bertahan hidup, bahkan jika harus mengorbankan orang lain. Kemudian dia memposting pesan di grup penghuni apartemen. Dia mengusulkan agar semua penghuni apartemen dikelola secara terpusat oleh komite warga, agar kita semua bisa melewati masa sulit ini. Mulai sekarang, komite warga akan mengumpulkan semua persediaan dari setiap rumah tangga, lalu akan didistribusikan secara merata. Dengan alasan Zhang Yi adalah supervisor supermarket Walmart, dia memintanya untuk memimpin dan berbagi makanan rumahnya dengan semua orang. Zhang Yi langsung melihat tipu muslihatnya, karena di kehidupan sebelumnya, dia ditipu dengan cara seperti ini. Pada akhirnya, dia dipotong-potong hidup-hidup oleh tetangga yang jahat. Dia menekan tombol suara. Nyonya Lin, jika Anda sudah mengumpulkan persediaan, ingatlah untuk membaginya denganku. Persediaanku akan kugunakan sendiri. Nyonya Lin langsung melihat tipu muslihatnya. Dia tahu Zhang Yi adalah supervisor gudang, dan biasanya bisa mendapatkan banyak barang diskon.
Pasti banyak persediaan di rumahnya. Dia segera menjadi tenang. Dia tahu jika dia bisa mendapatkan Zhang Yi, persediaannya setidaknya bisa bertahan seminggu lagi. Kemudian dia terus menekan Zhang Yi dan memintanya untuk mematuhi perintah organisasi. Zhang Yi juga bukan orang bodoh. Dia bilang hanya tersisa es krim di rumahnya. Jika kamu mau makan di suhu minus 70 derajat, aku bisa memberikannya padamu. Nyonya Lin yang diejek menjadi marah dan mengatakan jika dia tidak bekerja sama, organisasi akan menghukumnya. Mewakili organisasi, kau hanyalah pengurus komite warga. Jangankan PNS, kau bahkan bukan pegawai negeri. Biasanya membual saja. Kau benar-benar menganggap dirimu penting. Ya, silakan saja. Aku menunggumu di rumah. Nyonya Lin langsung menutup telepon dengan marah setelah mendengarnya. Karena setiap kata yang dikatakan Zhang Yi adalah fakta. Prioritas saat ini adalah menipu sebanyak mungkin orang. Tindakan penipuannya, semuanya berada di bawah pengawasan Zhang Yi. Tanpa diduga, benar-benar ada penghuni yang memberinya persediaan. Karena dunia luar sudah kacau balau. Hanya yang punya persediaan yang bisa bertahan. Kalau tidak, hanya bisa menunggu ajal. Tak lama, para penghuni menyadari ada yang tidak beres. Mereka menuntut Ibu Lin mengembalikan persediaan. Tapi Ibu Lin bukan orang yang mudah menyerah. Persediaan yang susah payah dia tipu. Mana mungkin dia kembalikan? Tapi setelah menutup telepon, dia langsung membawa orang menerobos masuk ke rumah Ibu Lin. Begitu masuk, dia langsung menamparkan Ibu Lin. Mandor bilang tamparan itu untuk mewakili para tetangga yang telah ditipu. Setelah memberi Ibu Lin pelajaran, Mandor menyuruh anak buahnya mengangkut semua persediaan di rumah itu. Ibu Lin yang babak belur langsung memeluk kakinya, memohon agar Mandor menyisakan sedikit untuk keluarganya. Urusan apa dengan keluargamu? Singkirkan tangan kotormu. Mandor menendangnya. Cucu Ibu Lin melihat neneknya terjatuh, mengambil alat dan berteriak menyuruh mereka keluar. Lalu dia menusukkan alat itu ke bokong salah satu anak buah Mandor. Kau cari mati ya? Anak buah Mandor menendang cucunya. Yang lain malah bertepuk tangan. Benar-benar preman. Anak kecil pun tak disayangkan. Ibu Lin langsung bangun dan memeriksa cucunya. Mandor tak merasa bersalah dan hanya berkata, pantas saja. Dia bilang ini adalah akibat dari menipu para tetangga. Dia sedang membela kebenaran. Semua yang terjadi disiarkan Zhang Yi ke grup penghuni. Mantap, orang-orang di grup merasa puas. Tapi Zhang Yi punya pendapat berbeda. Karena Mandor hari ini bisa merampok rumah Ibu Lin. Cepat atau lambat dia juga akan menerobos rumah orang lain. Lalu dia mengangkat bahu. Karena dia tahu apapun yang terjadi, tidak akan ada yang bisa menerobos masuk rumahnya yang kokoh. Grup penghuni, Ibu Lin mengirim pesan, menanyakan siapa yang punya obat. Dr. Zhou membutuhkannya untuk operasi cucunya. Zhang Yi bingung. Dr. Zhou yang cantik dan ahli itu mau mengoperasi cucu Ibu Lin. Suhu di luar sudah mencapai minus 20 derajat. Banyak kota tertimbun salju. Warga yang tidak sempat mengungsi menjadi patung salju. Bencana ini begitu parah, hingga pemerintah pun kewalahan. Tapi mereka juga tidak berdaya. Hanya bisa memberi harapan palsu kepada warga. Tapi harapan palsu tidak bisa menyelesaikan masalah kekurangan makanan. Ibu dan anak ini tidak makan dan minum selama 3 bulan. Benar-benar tidak berdaya. Terpaksa meminta bantuan di grup perumahan. Tapi kebaikan di akhir zaman sama saja dengan kekejaman terhadap diri sendiri. Seorang ibu tunggal dengan bayi perempuan berusia 8 bulan meminta bantuan. Jika ada yang bersedia membantu, pasti akan terus-menerus meminta bantuan dan menjadi korban. Tapi Zhang Yi mengingatnya, bertahan begitu lama dengan putrinya. Wanita ini pasti tidak sesederhana kelihatannya. Kekurangan makanan untuk sementara bukan masalah bagi orang kaya. Anak orang kaya membeli makanan dengan harga tinggi di grup perumahan. Mie instan biasa dibeli dengan harga 8.000 per bungkus. Beberapa orang masih tidak bisa menahan godaan uang, berbondong-bondong menjual persediaan mereka. Tapi berapa banyak nilai uang di akhir zaman, di mana kota lumpuh dan barang-barang berharga? Selain masalah kekurangan makanan, jika sialnya terluka saat ini, juga akan mempercepat kematian. Nenek Lin, karena secara pribadi menipu orang untuk mendapatkan persediaan. Mandor, setelah mengetahuinya, datang dengan anak buahnya dan memukulnya habis-habisan. Dan semua persediaannya dirampas. Bahkan cucunya, karena melawan Mandor, ditendang hingga 8 tulang rusuknya patah. Nenek Lin, yang sangat membutuhkan obat untuk menyelamatkan cucunya, hanya bisa memohon dengan rendah hati. Bahkan Zhou Ke'er yang biasanya dingin, seorang dokter, turun tangan untuk membantu pengobatan. Benar-benar ada cinta sejati di dunia. Ada cinta sejati di dunia. Saat itu, telepon Zhang Yi berdering. Peneleponnya adalah wanita penggoda yang di kehidupan sebelumnya membuatnya hidup-hidup kehabisan darah dan tulang. Sepertinya mereka berdua telah menghabiskan semua barang dan datang untuk meminta bantuan. Setelah panggilan video terhubung, Zhang Yi sengaja memperlihatkan KFC di belakangnya, yang hanya bisa dimakan pada hari Kamis gila. Lihat itu, air mata tak tertahankan mengalir dari sudut mulut mereka. Mereka berdua kemudian bertanya, mengapa dia masih berkeringat di luar ruangan dengan suhu minus 200 derajat. Zhang Yi menunjuk perapian di dalam ruangan.
dan berkata, "Benda ini terlalu panas. Aku kepanasan sekarang." Mendengar itu, wanita penggoda mengatakan dia baru saja membeli baju renang dan ingin mencobanya di rumahnya. Selanjutnya, dia mengatakan banyak kata-kata sanjungan, tapi Zhang Yi hanya merasa jijik setelah mendengarnya. "Meskipun aku tidak tahu seberapa dingin di luar, tapi melihat penampilan kalian, suhunya pasti sangat rendah." Mendengar itu, wanita penggoda marah padanya, karena tidak tahu bagaimana menghargai wanita. Zhang Yi dengan dingin berkata, "Pernahkah kau dengar ikan busuk dan udang busuk perlu dihargai? Kurasa Nenek Lin di lantai bawah lebih baik darimu." Setelah mengatakan itu, dia langsung menutup telepon. "Beraninya kau siapa? Beraninya kau memperlakukan peri seperti ini?" Wanita penggoda itu dengan marah membanting teleponnya ke tanah. Melihat itu, sahabatnya menyalahkannya. Dulu tidak memanfaatkan kesempatan dengan baik. Sekarang Zhang Yi sangat menarik. Jauh lebih baik daripada si kaya palsu itu. Lalu keduanya langsung mengumumkan berakhirnya hubungan mereka. Sungguh persahabatan yang lucu dan palsu. Setelah keduanya bertengkar, si teman bertanya apa ada cara lain. Si cewek ular hijau mengusulkan untuk menghabisi Zhang Yi dan mengambil alih rumahnya. Namun, hal ini tidak mungkin dilakukan hanya oleh mereka berdua. Kemudian ia menelepon si pengagum nomor 2, si rambut merah. Ketika si rambut merah datang, si cewek ular hijau langsung menunjukkan akting kelas Oscar-nya. Sambil menangis, ia mengadu dan memfitnah Zhang Yi yang ingin melecehkannya. Setelah mendengar itu, si rambut merah langsung marah dan mengatakan akan memberi Zhang Yi pelajaran. Si cewek ular hijau kemudian berkata, asalkan si rambut merah merebut rumahnya, maka ia dan temannya akan menjadi milik si rambut merah. Tawaran seperti ini tidak mungkin ditolak oleh pria manapun. Maka ia pun setuju. Kemudian ketiganya mengambil senjata dan pergi ke rumah Zhang Yi. Ketiganya mengendap-endap, sampai di depan pintu rumah Zhang Yi. Si rambut merah mengetuk pintu rumah Zhang Yi. "Zhang Yi, kau di rumah? Ini aku, si rambut merah." Zhang Yi melihatnya berdiri di luar pintu melalui monitor. Tapi ia tahu betul, tidak ada makan siang gratis. Pasti ada maksud tersembunyi. Benar saja, di monitor ia melihat 2 orang lagi di sampingnya. Dan mereka semua membawa senjata. "Hanya dengan kalian bertiga saja ingin membunuhku?" Si rambut merah melanjutkan di luar pintu. "Makanan di rumahku sudah habis. Sekarang aku ingin menukar obat penurun panas dengan sedikit makanan." Tapi di dalam rumah, Zhang Yi diam-diam sudah menyambungkan selang air, bersiap untuk membuat mereka mandi besar. Mandi tak terduga, tapi ia melirik dan melihat sesuatu yang lebih menarik, yaitu minyak goreng tahun 82 di sudut dapur. Zhang Yi mendapat ide, sambil menjawab pertanyaan si rambut merah. Ia membuka jendela kecil di pintu, lalu ia menjulurkan selang air keluar pintu. Ketiga orang di luar pintu mendengar ada gerakan dan mengira mereka berhasil. Siap untuk menyerbu masuk, tapi sedetik kemudian, yang menyambut mereka adalah guyuran air minyak tahun 82. Si cewek ular hijau mencicipi sedikit dan menyadari itu air kotor. Langsung memuntahkan semua sarapan yang ia makan tadi malam. Si rambut merah juga menggedor-gedor pintu, menyuruh Zhang Yi keluar. Zhang Yi di dalam rumah berkata, "Kalian bertiga babi bodoh. Apa salahnya makan sedikit air kotor saat lapar?" Mendengar itu, si rambut merah langsung mengambil golok besar dan membacokkannya ke pintu, mencoba merusaknya. Tapi yang ia dapatkan dari pintu baja itu adalah rasa sakit di telapak tangannya. Dengan tangan yang mati rasa, si rambut merah jatuh ke tanah sambil mengadu kesakitan. "Selama aku tidak keluar, tidak ada yang bisa menyakitiku." Hari itu, ia terbangun oleh suara tembakan. Lalu ia mengambil tabletnya untuk memeriksa situasi di luar. Monitor menunjukkan Mandor dan beberapa anak buahnya sedang memindahkan barang-barang dari dalam rumah. Zhang Yi melihat baskom air di lantai dan baru menyadari apa yang terjadi. Akibat dampak kiamat, seluruh kota mengalami pemadaman air. Setelah air mati, para penghuni pada jam ini keluar untuk menggali salju dan mencairkannya untuk diminum. Karena itu, Mandor dan anak buahnya memanfaatkan kesempatan ini. Penghuni lantai 3 tamat riwayatnya. Barang-barangnya dirampok dan dia ditembak. Meskipun tidak mati, dia takkan bertahan lama. Di sisi lain, Mandor sedang merekam hasil jarahannya. Dia lalu mengumumkan di grup utama bahwa mulai sekarang dia adalah kepala gedung ini. Semua di sini diatur olehnya. Siapapun yang berani melawan akan dikirim ke alam baka. Melihat pesan itu, Zhang Yi takjub. Orang ini memang lihai. Pantas saja dia bisa sukses di masyarakat. Peluru pistol dan jumlah anak buahnya terbatas. Dia tidak mungkin melawan seluruh penghuni gedung. Jadi, dia menggunakan pendekatan keras dan lunak untuk membuat semua orang takut, agar semua orang takut bertindak. Saat itu, Zhang Yi ditarik ke grup lain. Ternyata itu adalah grup perlawanan yang dibuat oleh penghuni lain, yang tidak puas karena makanan dan minuman mereka dirampas Mandor. Para penghuni di grup itu berencana melawan si Mandor, tapi kebanyakan hanya berani bicara di grup. Lagi pula, tidak ada yang mau ditembak oleh Mandor. Namun, saat itu ada seorang pemberani muncul. Paman Yu berkata dia siap memimpin Dot dan mengajak yang lain untuk memberi pelajaran pada Mandor.
untuk menghajar para berandalan itu. Orang-orang pun mendukungnya, memberinya dukungan moral. Mereka ada 5 atau 6 orang. Dan punya pistol. Saya sendiri pasti tidak bisa. Setidaknya butuh belasan pemuda untuk ikut saya agar aman. Muncullah perselisihan. Seorang gadis menentang Paman Yu. Seorang wanita muda angkat bicara, menentang ide Paman Yu. Karena kejadian Bibilin, yang menipu untuk mendapatkan persediaan. Dia takut Paman Yu akan membawa orang-orang yang bisa bertarung untuk menyerah kepada mandor. Maka, orang tua, wanita, dan anak-anak yang tersisa tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Grup pun terpecah menjadi 2 kubu. Dan bertengkar. Melihat itu, Zhang Yi hanya bisa menghela nafas. Hanya bisa menghela nafas panjang. Masih saja bertengkar di saat seperti ini. Kebanyakan dari mereka pantas mati. Saat ini, yang bisa menyelamatkan diri sendiri hanyalah diri sendiri. Hal tak terduga masih terjadi. Mandor itu bahkan membunuh anak buahnya sendiri. Menyingkirkan anak buahnya sendiri. Anak buahnya mulai mengeluh. Mengapa dia begitu tega? Mandor itu menyuruhnya diam. Orang sakit toh akan mati cepat atau lambat. Lebih baik biarkan dia mati lebih cepat daripada membuang-buang makanan. Anak buahnya tidak berani membantah. Ia hanya bisa meletakkan mayat di luar pintu. Jika orang sudah mati, harus dimanfaatkan sepenuhnya. Mereka bisa membantu kita bertahan hidup lebih lama. Ini hal yang sangat bagus. Mandor itu tahu betul bahwa ia masih memiliki kendali penuh berkat pistol di tangannya. Sekarang, hanya dengan memakan daging ini, kita semua berada di perahu yang sama. Zhang Yi berpikir mandor itu benar-benar kejam, meninggalkan mayat di depan pintu. Kemungkinan besar berencana jika makanan habis, mereka akan menjadi cadangan makanan. Dalam hati, ia memutuskan jika mandor itu berani macam-macam dengannya, ia pasti akan mencari kesempatan untuk membunuhnya. Keesokan harinya, sebuah pesan minta tolong menarik perhatian semua orang. Ternyata mandor itu sudah mengulurkan tangannya ke gadis di lantai bawah. Gadis yang tinggal sendirian itu menghadapi situasi seperti ini hanya bisa meminta tolong di grup. Jika sesuatu terjadi padaku, kalianlah yang berikutnya. Tapi semuanya sudah terlambat. Pintu rumah gadis itu sudah dibuka. Kemudian, dalam keputusasaan, ia diseret pergi. Balasan di grup benar-benar membuktikan pepatah. Pisau tidak terasa sakit sampai mengenai diri sendiri. Gadis genit itu panik setelah mengetahui hal ini. Karena ia tahu jika ini sudah dimulai, mandor itu cepat atau lambat akan mengincar mereka. Jika tidak ada cara untuk melawan, mereka hanya akan berakhir seperti gadis itu. Ia kemudian memutuskan untuk menghasut lebih banyak orang untuk menduduki rumah Zhang Yi. Saat itu, Zhang Yi ditarik ke dalam grup obrolan bernama Grup Bantuan Bersama. Rumahmu punya balkon, dan pintu keamananmu sangat kokoh. Awalnya, gadis genit itu mengundangnya bergabung dengan tim mereka untuk bersama-sama melawan mandor yang jahat itu. Setelah melihat pesan itu, Zhang Yi tahu apa yang telah terjadi. Pasti gadis genit itu telah menyebarkan kabar tentang rumahnya. Rencananya sangat jelas. Aku tidak butuh terima kasih. Sekarang aku sendiri hidup dengan sangat nyaman. Untuk urusan teman sekamar, silakan cari yang lain. Kemudian, orang-orang di grup mencoba segala cara untuk menekannya secara moral. Tetangga, di saat seperti ini, hidup atau mati tergantung pada kemampuan masing-masing. Kalian tidak ada nilainya bagiku. Kenapa aku harus bermurah hati? Setelah mengatakan itu, ia langsung keluar dari grup. Tindakannya membuat semua orang terkejut. Gadis genit itu masih mengeluh kenapa tidak ada yang mau membantu. Orang-orang di ruangan itu menjadi tidak senang. Mereka bertanya pada gadis genit itu apa yang harus dilakukan setelah rencananya gagal. Pria berkacamata itu mengusulkan untuk mempersiapkan pertahanan terlebih dahulu. Dengan mendobrak pintu paksa, mereka bisa menang dengan mudah. Saat itu, seorang pria berambut pirang mengatakan bahwa dia pernah bekerja di perusahaan jasa tukang kunci. Tidak ada kunci yang tidak bisa dia buka. Tak lama kemudian, mereka semua tiba di depan pintu rumah Zhang Yi, siap untuk membobolnya. Wanita licik itu berpikir bahwa Zhang Yi hanya bisa menyiram mereka dengan air dan tidak punya cara lain. Selama mereka siap, pria berambut pirang itu bisa membuka kunci dengan tenang. Setelah masuk, Zhang Yi tidak akan bisa melawan mereka semua sendirian. Selama mereka semua menyerangnya bersamaan, mereka bisa menangkapnya. Tapi bagaimana mungkin trik kecil seperti itu bisa mengalahkan seorang ahli? Zhang Yi begitu percaya diri karena rumahnya dilengkapi dengan pintu keamanan 5 lapis. Setara dengan tingkat keamanan brankas bank. Mana mungkin mudah untuk membobolnya?